Selamat pagi, Ibu Bapak, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anggota PKLU dimanapun juga kita berada saat ini. Pagi ini kita berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Perkenalkan, nama saya Ibu Reina Maria Silvia Sirait Hidayahubesi, biasa dipanggil Ibu Mary Sirait. Saya adalah anggota PKLU GPIB Jemaat Maranatha Bandung. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami, di dalam tidur. Tuhan yang menjaga, melindungi, memberkati kami dengan tidur yang sedap. Dan pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang padamu untuk tuntunan dan arahan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat, akal budi, dan pengertian untuk kami dapat menghayati, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang hari kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ibrani 6 ayat 7 dan 8 yang menyatakan demikian. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Demikianlah firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di dalam SBU yang berjudul Beriman Teguh. Seperti tanah yang disiram air hujan, begitulah iman dari jemaat yang dituju oleh surat Ibrani. Tanah yang menghasilkan tanaman yang berguna dan diberkati Allah. Tetapi yang menghasilkan semak duri, tidak berguna, dekat dengan kutub, akan dibakar. Jika kita melihat tentang apa yang dihasilkan oleh tanah, maka kita bisa membayangkan benih apa yang ditabur. Benih yang sama, disiram air hujan yang sama,
tetapi hasilnya berbeda. Ini adalah sebuah peringatan dari penulis kepada jemaat yang akan menghadapi penderitaan pada waktu itu. Jika mereka menghasilkan semak duri atau tidak setia pada Yesus, maka akan ada upah yang mereka dapatkan. Penulis Ibrani mengandalkan diri sebagai penggarap tanah dan meminta jemaat menjadi tanah yang berguna bagi dirinya. Pasti ada kebanggaan tersendiri jika guru atau pengajar melihat muridnya mempraktekkan pelajaran, apalagi ajaran tersebut bisa dikembangkan. Tentu saja sang guru merasa terhormat dengan prestasi si murid. Penulis ingin supaya ajaran iman yang diberikan kepada jemaat boleh bertahan dan berkembang. Pengajaran iman sudah kita terima dalam kehidupan kita, baik lewat orang tua, pelayan pelkat, dan presbiter. Harapannya ialah iman yang diajarkan itu tidak mandek, tetapi iman itu menetap dan berkembang dalam kehidupan kita. Harus diakui bahwa banyak tantangan yang kita hadapi dalam memegang teguh iman kita. Banyak godaan yang merayu kita untuk berbuat dan bersikap yang tidak sesuai dengan iman kita. Namun kesetiaan iman itu tidak akan sia-sia dan akan mendapatkan upahnya. Allah Tritunggal yang akan menuntun, memberi kekuatan, dan memperlengkapi iman kita supaya tetap mampu memegang teguh dan mengaplikasikan iman kita dengan setia sampai akhir. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas berita firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami merenungkannya serta kami akan melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Tuhan, biarlah kami semua kaum PKLU ini dengan taat dan setia kepada Tuhan di masa tua kami ini, kami senantiasa akan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa untuk Dewan PKLU yang dengan setia melayani Tuhan lewat setiap program yang sudah disusun sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kesehatan, kekuatan, semangat, hikmat, akal budi kiranya juga Tuhan berikan kepada mereka di dalam menjalankan setiap program yang dipercayakan kepada mereka. Bapak, kami mau berdoa untuk anggota dan pengurus PKLU di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok Indonesia.
Kiranya mereka semua senantiasa ada dalam kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam menjalankan kehidupan mereka. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi bangsa negara Indonesia yang kami cintai, kami semua yang tinggal di dalamnya, yang beraneka ragam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Kiranya Tuhan sendiri Allah yang senantiasa memberikan perlindungan kepada kami, bangsa dan negara kami, supaya kami semua hidup cinta damai, kami hidup saling mengasihi, kami hidup saling memperhatikan, kami hidup saling melengkapi di tengah-tengah perbedaan kami ini. Tuhan, terima kasih. Di pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa ketika di bulan ini kami sudah menghadapi musim penghujan. Biarlah kami semua, termasuk kami di dalamnya anggota PKLU, kami semakin menjaga kesehatan kami supaya kami tetap ada di dalam kesehatan yang baik. Tuhan, kami juga tak lupa mau berdoa di bulan ini, di penghujung bulan November dan akan memasuki bulan Desember. Biarlah kami semua sebagai umat percaya yang akan mengingat merayakan kelahiran Putramu Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, biarlah kami semuanya mempersiapkan diri kami dengan iman yang teguh, dengan iman yang kokoh kepada Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk datang beribadah, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala salah dosa kami ketika lewat tutur kata, perbuatan, bahkan tingkah laku kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa, dengar dan sempurnakan doa ini yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang Maha Baik, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir perjumpaan kita, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.